Bismillahirrahmanirrahim. Pernah suatu ketika Rasulullah ada di Gua Hira, ditemui sama malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Iqra." Bacalah. Makna daripada baca ini bukan berarti malaikat Jibril bawa kertas terus disodorkan Rasulullah, itu enggak. Membaca itu berbagai macam makna. Kamu bisa membaca keadaan apa enggak? Itu bukan berarti membaca ada tulisannya, itu enggak. Bagaimana? Kamu melihat itu bagaimana? Cara pandang kamu orang itu bagaimana? Itu bukan berarti membaca ono tulisannya ini batuke, itu enggak. Jadi malaikat Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Lalu Rasulullah mengatakan, "Ma'ana biqari'in." Ma'ana, aku tidak bisa membaca. Di situ ada ba, maknanya adalah taukid. Sungguh aku tidak bisa membaca. Di sini banyak ulama mengatakan makna daripada ma'ana biqari'in, Rasulullah ini statusnya adalah ummi. Makanya ada sholawat namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala nabiyil ummiyi. Ada kata-kata ala nabiyil ummiyi, ini arti daripada ummi ini adalah Rasulullah ummi. Ummi itu artinya tidak bisa membaca dan menulis. Orang tidak bisa membaca dan tidak menulis ini bukan berarti orangnya bodoh. Sebab saya sendiri juga nggak bisa ngetik komputer, nggak bisa. Ini ada arba'in, ada ketikan komputer, ini bukan saya ini. Ini baru muharrar loh, apalagi di tahun 1400 tahun yang lalu. Kertas belum diproduksi, tinta belum diproduksi. Sahabat yang bisa menulis bisa dihitung pakai jari-jari. Banyak orang nggak bisa membaca. Memang di saat itu tidak dibutuhkan sebuah membaca. Bahkan saya punya teman di Kudus, beliau seorang bos. Karyawannya banyak, itu nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Jadi Rasulullah itu mempunyai sifat ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini bukan sebuah app, itu tidak. Kenapa bisa seperti itu? Sebab kalau Rasulullah bisa membaca dan bisa menulis, tentu Rasulullah akan dituduh oleh orientalis, oleh orang-orang non-muslim, oleh orang-orang yang tidak mengakui kenabiannya, menuduh bahwa Al-Quran hasil karyanya Muhammad. Al-Quran adalah hasil tulisannya Muhammad. Mereka akan mengatakan seperti itu. Sehingga Rasulullah itu adalah ummi. Mana daripada ummi adalah tidak bisa membaca dan menulis. Namun saya pernah membalik-balik beberapa kitab-kitab kuning. Ada ulama yang mengatakan makna daripada ummi adalah Rasulullah tidak membaca, tidak menulis. Bukan berarti tidak bisa membaca, tidak membaca. Ini ada tulisan, saya tidak mau membaca. Ma'ana biqari'in, saya tidak membaca. Sungguh saya tidak membaca. Ma'ana tidak, saya tidak. Biqari'in, orang yang membaca. Rasulullah tidak membaca dan tidak menulis. Ulama mengatakan makna daripada ma'ana biqari'in ini, Rasulullah diharamkan oleh Allah membaca dan menulis. Kalau Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tentu sahabat yang menulis alif lam mim tentu nggak digandeng. Nulisnya alif lam mim. Kenyataannya digandeng, karena kenyataannya dirangkai alif lam mim gitu. Di waktu itu, di waktu ayat-ayat itu turun yang menata surat Fatihah di awal surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, terus nyampe Qul a'udzu binas, yang menata adalah Rasulullah. Ini bukti bahwasanya Rasulullah bisa membaca. Rasulullah bisa membaca. Seringkali Rasulullah itu mengirimkan surat kepada raja-raja di waktu itu. Sebelum surat itu dibawa ke sana, Rasulullah pun menelitinya, dilihatnya, lalu Rasulullah mengoreksinya. Cuma Rasulullah ini diharamkan oleh Allah membaca. Diharamkan.
Makanya ada bahasa ma'ana biqori'in. Sungguh aku tidak membaca. Tidak membaca itu bukan berarti tidak bisa membaca. Kalau Rasulullah tidak bisa membaca berarti Rasulullah sekarang sampean pinter sampean. Rasulullah khairun nas, khairul anam. Di sini ini makna daripada ummi ini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan memang Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Nomor 2, ada yang mengatakan Rasulullah tidak membaca, tidak menulis karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama ma lam ta'lam 'allamal insan. Gimana? Itu ada terusannya itu. Bil qalam. Allah yang memberikan ilmu kepada kita semua sehingga kita bisa menulis. Ini bukti bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling mulia, orang yang paling luar biasa, yang perlu kita tiru, yang perlu kita menjadikan rujukan. Maka wajib bagi kita semua untuk mengetahui sejarah Rasul. Wajib bagi kita semua untuk mengetahui contoh-contoh yang pernah dilakukan Rasulullah. Bagaimana kita mampu untuk meniru Rasulullah sementara kita tidak tahu sejarahnya. Setiap hari ulama menyampaikan yang disampaikan adalah sejarah Rasul, yang disampaikan adalah biografi Rasul, sehingga kita tidak salah, tidak boleh ini itu. Yang yang mengatakan Rasulullah bisa membaca, tapi Rasulullah diharamkan, jangan mengecam yang mengartikan ini itu. Yang pasti kullu dzi ilmin alim. Setiap ada orang yang alim, di atasnya ada orang yang lebih alim. Dulu Nabi Musa pernah mengatakan, sebani Israel yang paling alim adalah aku. Tapi apa kata Allah? Hei Musa, aku punya hamba, alimnya lebih alim daripada kamu. Allah mengisyarahkan di sebuah tempat, apabila engkau membawa ikan, tentu ikan itu akan hidup. Lalu Nabi Musa penasaran banget, ada orang yang alimnya melebihi alimku. Lalu beliau mencari. Di saat itu bersama dengan muridnya, bersama dengan santrinya. Santrinya disuruh membawa ikan, ditaruh di keranjang. Dicari, nggak ketemu. Suatu ketika Nabi Musa mengatakan, wahai muridku, apabila engkau melintas sebuah tempat, kok ikan itu hidup, maka yang diisyarahkan oleh Allah, hambanya ada di situ. Lalu Nabi Musa berjalan terus. Nyampe suatu ketika Nabi Musa istirahat. Di waktu istirahat, ikannya hidup. Ikan yang mati itu hidup. Tapi muridnya lupa. Muridnya terheran-heran dengan ikan itu yang hidup. Lalu Nabi Musa berjalan, melanjutkan perjalanannya. Suatu ketika Nabi Musa udah jenuh jalan, udah lapar banget. Nabi Musa mengatakan, wahai muridku, berhentilah sekarang makan ikan yang kamu bawa. Muridnya kaget, wahai guru, ikannya hidup di tempat sana tadi. Nabi Musa mengatakan, loh, kamu itu gimana? Guru memberitahu sama aku, malah nggak kau beritahu. Kemudian Nabi Musa pun kembali lagi. Nyampe di sebuah tempat yang dimana ikan itu hidup. Di saat itu Nabi Musa ditemukan sama makhluknya Allah, sama hambanya Allah, namanya Nabiullah Khidir. Nabi Khidir sama Nabi Musa di saat itu keilmuannya lebih tinggi daripada Nabi Khidir, lebih tinggi daripada Nabi Musa. Ini bukti bahwasanya setiap ada orang alim, pasti ada orang yang lebih alim. Siapapun orangnya. Sehingga kalau berbicara tentang keilmuan, jangan seakan-akan kamu adalah garis finish sebuah keilmuan. Salah. Pasti di sana, di luar sana akan ada orang yang lebih alim daripada kita. Semoga kita semakin berkah mendengarkan kisah-kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.